Tepuk tangan untuk MC-nya. Khususnya Ita. Oke, bisa dimulai, Mas. Pengalaman saya tentang penghancuran kota dimulai sangat dini. Jadi, bangunan ini, Hotel Oranye, adalah bagian dari perjalanan saya menuju sekolah di Jalan Ahmad Yani. Sampai setiap pagi tuh kenangan ada pelayan hotelnya lewat-lewat setiap pagi pakai baju putih. Itu tuh mengingatkan saya, membangunkan hayalan tentang cerita-cerita putri-putri kalau di Hans Christian Andersen. Sampai pertengahan 80-an dia berubah jadi kayak gini. Sakit hatiku. Naik becak sudah tidak seru lagi menuju sekolah, tidak ada lagi tuh hayalan semacam itu. Dan kena sakit hati itu sebenarnya bukan sakit hati kayak sekarang saya sebagai arsitek atau sebagai urbanis, tapi itu sakit hatinya anak kecil. Merasa kenangannya, memorinya direnggut begitu saja. Sampai waktu saya kemudian pindah ke Bandung, saya sempat sekolah di situ, itu pertama kalinya saya kenal kodong yang namanya kereta api. Walaupun jadwalnya terlambat, tapi itulah pengalaman pertama mengerti apa yang disebut dengan public transport. Ada yang dibilang transportasi publik yang bisa dipakai dengan ratusan orang, itu baru disebut public transport. Maaf mami, supir PT-PT itu bukan transportasi publik. Terus pengalaman tentang transportasi publik dan kenyamanan hidup di kota itu waktu saya diberi kesempatan berkuliah ke luar negeri. Kenal yang namanya pesan tiket lewat online. Semua tepat waktu pasti. Nggak ada itu delay. Terus juga selanjutnya saya kagum dengan ini. Parking building tapi buat sepeda. Ya kalau di sana mobil mungkin mahal ya pajaknya, jadi sepeda tuh lebih laku. Orang jalan kaki juga enak. Pokoknya yang diutamakan itu kenyamanan buat manusia, bukan buat mobil. Terus ini yang disebutkan dengan mantan wali kota Kolombia. Dia bilang seharusnya setiap detail di kota itu menunjukkan bahwa manusia itu sacred. Manusia itu apa ya? Kalau sacred itu apa istilahnya? Kudus. Kudus ya, suci. Nah, pengalaman itu baru bisa kita rasakan kalau kita keluar dari Indonesia, bukannya mosok ya, tapi kita tuh sudah terlalu lama berada di negara yang tidak menjadikan manusianya itu suci. Yang diutamakan itu adalah mobilnya, ya, dan lain-lain lah. Jadi, kesempatan untuk traveling membukakan mata saya, atau saya dikalibrasi, bahwa oh ini toh yang benar. Bahwa harusnya tuh saya kalau mau ke taman tuh gampang gitu, mau ke danau tuh tidak harus jauh, ini dekat sekali dengan kota, atau saya mau jalan tidak harus berpotongan dengan mobil gitu. Atau parkir mobil tidak kelihatan, di atasnya ada taman kota. Atau bahkan seperti ini sungai tadinya busuk banget, di atasnya ada jalan layang dihancurin terus dijadiin taman kota oleh pemerintah di Seoul. Untung-untungnya beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya dan Solo itu kayaknya udah mulai sadar bahwa masyarakat itu seharusnya disucikan, diberikan peran yang penting di kota itu. Ini taman di Taman Dolok namanya di Surabaya. Wali kota Surabaya itu termasuk wali kota yang cukup radikal dalam melakukan perubahan-perubahan di kota. Dia bahkan baru-baru ini diancam untuk diturunkan dari jabatannya karena dia menolak pembangunan jalan layang non tol di dalam kota. Alasannya sederhana, tidak ada manfaatnya, hanya buang uang. Gara-gara itu dia diancam oleh DPRD untuk turun. Next, silakan Mas, lanjut Mas. Oke, sekarang kan kita tahu Indonesia kalau kita ngarepin pemerintah punten we ya, maaf ya kalau di sini ada orang ada dari pemerintahan, sulit. Sampai kadang-kadang untuk memperjuangkan sesuatu ini kita harus anarkis. Tapi sebelum saya digondol polisi, lebih baik saya jelaskan anarkis itu sebenarnya apa. Anarkis itu sebenarnya inisiatif yang muncul dari individu atau organisasi atau kelompok yang menggerakkan masyarakat karena kekosongan tanggung jawab pemerintah. Jadi sebenarnya saya bisa memberikan contoh-contoh anarkis. Tapi sebenarnya tadi teman-teman kayak dari Indonesia mengajar, itu tuh satu bentuk anarki. Bedanya tidak melalui kekerasan. Ya. Oke. Ini anarki. Satu. Ya. Ini anarki. Dia ngambil tempat parkir,
dibayar, terus diubah jadi taman. Ini anarki juga. Ini tempat parkiran di depannya Federal Square di Melbourne. Dibikin jadi taman, dirumputin 3-4 hari kalau nggak salah. Sama, ini juga dilakukan sama di London, di Trafalgar Square yang biasanya jadi tempat demo. Akhirnya dirubah 2 hari, mengundang 2.000 sampai 3.000 orang buat piknik. Ini di Broadway. Jalan ini selalu macet. Ngambil taksi aja luar biasa susah. Akhirnya ditutup. Semua orang happy kecuali tukang untuk supir taksi. Oke. Yang bisa kami lakukan waktu saya masih bekerja di konsultan hanyalah mencuci otak pelan-pelan developer swasta. Pak, kalau mau bangun, bikin fasilitas yang agak layak, bikinlah taman, investasikanlah sebagian dari lahanmu itu untuk bikin taman. Buatlah pedestrian yang nyaman, buatlah jogging track, buatlah bla bla bla. Ujung-ujungnya kita ngomong, itu akan mengangkat penjualan. Nah, mau mereka. Terus banyak yang ngomong sama kita. Banyaknya itu orang Bandung, arsitek lah, urban designer lah, urban planner lah. Kenapa jelek begitu kotanya? Saya bilang, ya kita suka kotanya kita, tapi dia suka kita tidak. Ini contohnya. Baca itu, Taman Maluku sengaja dikunci agar terawat dan bisa diperbaiki. Tidak ada tempat main. Begini, kalau habis bongkar Tieto pasang. Ini di depan kantor saya, kalau sudah hujan begini lupakan, saya tidak bisa pulang. Karena mau nyebrang saya tidak bisa. Dan yang paling sedih ini, alun-alun kota itu lapangan besar kayak Karebosi tadinya. Saya minta maaf sekali tanpa bermaksud menuding satu pihak, tapi setelah dia pembangunan Masjid Raya yang mengambil sebagian dari itu, yang terjadi adalah daerah itu menjadi semakin kumuh. Karena banyak orang yang merasa sungkan untuk pergi ke sana. Yang terjadi adalah daerah itu semakin kumuh dan ya beginilah sampai masuk ke laporan khusus. Ini di Bandung itu ada 5.000 bangunan heritage, 5.000. Dan yang 2/3-nya itu adalah 5.000 apa 500? Saya salah ngomong lagi. Sorry, 500 bangunan heritage. Terus udah gitu 2/3-nya itu adalah Art Deco. Art Deco itu adalah arsitektur yang sangat langka di zamannya. Dan di Asia yang paling banyak itu di Bandung. Apa yang terjadi? Pemerintah kota hanya mengeluarkan izin yang menyatakan bahwa hanya 100 bangunan kolonial itu sebagai bangunan konservasi. Kemana 400-nya? Kita jadikan FO. Sampai akhirnya teman saya, MX Sanharja, memutuskan untuk membuat poster ini. Poster ini disebarluaskan, dibagi ke turis-turis yang datang. Ada 2 versi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Intinya gini, ini kritik. Datang mah kau lihat ini bangunan sebentar lagi hilang nih. Intinya begitu. Nah, kira-kira pertanyaan ini kita lemparkan lagi. Kalau kita melihat jalan dan open space-nya kita di Makassar, sehat tidak kotanya kita saat ini? Silahkan dijawab sendiri. Lanjut. Nah, saya pengen cerita satu kegiatan anarkis yang paling besar yang sempat kami laksanakan di Bandung tahun lalu. Awalnya dimulai dari Philips datang ke kantor saya, terus dia presentasi, keren kan mau jualan. Terus udah gitu dia bilang, kami juga bisa menghidupkan kembali bangunan bersejarah. Dengar kayak gitu, wah bagus nih, saya datangin. Pak, mau tidak kalau Philips sponsori satu bangunan bersejarah di Bandung, dipasangin lighting supaya keren. Oh boleh. Begitu dia bilang boleh, saya kejar terus. Terus udah gitu akhirnya saya cari tahu, saya telepon teman-teman apa segala macam, saya diketemukan sama kepala museum. Kepala museumnya open, kayak Bu Nunu kalau di museum kota, namanya Pak Isman Pasha. Orangnya langsung senang, semangat. Tapi begitu Mikodong Tau biasanya semangat di awal, hilang belakangan. 6 bulan itu lamanya, terus akhirnya saya cerita lagi sama temanku curhat nih, ini bagaimana kalau ini begini, lewat sambil minum kopi apa. Dari yang 2 itu akhirnya dukungannya sekian banyak. Tapi jangan lihat bahwa dukungan sekian banyak itu duitnya banyak. Ini duit rata-rata keluar dari kantong teman-teman semua. Jadi yang dibilang hidup itu udunan, nah itulah. Nama keluar tapi uang nggak keluar. Yang keluar itu uang panitia, tapi itulah yang kita perjuangkan. Awalnya cuma pengen kayak begini, ini kenyataannya ya. Awalnya cuma pengen kayak gini, bahwa bangunan itu depannya bisa main moodnya. Saat lagi acara 17-an warnanya merah putih kayak tadi yang Taman Dolok, pengennya kayak begitu. Dan tapi ini cuma berlangsung 2 bulan karena gratisan.
Dari acara yang tadinya cuman itu, akhirnya jadi kayak begini banyaknya. Ada Ngariung Bandung, kita nonton bareng, pas-pas dibikin supaya pas Piala Dunia. Terus kita bikin piknik, kita bikin beragaku, nanti saya ceritakan dengan beberapa gambar. Itu cuma 2 kali hari Minggu, tanggal 11 dan tanggal 25 Juli 2011. Sebelum acara itu, kita paksa pemerintah, Pak, ikut ke workshop. Coba kita pikir sama-sama, kira-kira apa yang mau dilakukan dengan kota ini. Caranya, teman-teman mahasiswa diajak, terus berdasarkan ekspertisnya masing-masing, mereka mulai mendesain signage, mereka mendesain taman kota, mereka mendesain ujung-ujung kota harusnya bagaimana. Terus udah gitu aja ini dinas-dinas datang diskusi, dipaksa aja dinas-dinas datang diskusi. Keluarannya sederhana, murah, karena kita tidak bisa cetak di plakat besi, kita tidak bisa bikin panel yang besar. Tapi dengan demikian saja orang sudah datang dan melihat, oh inilah sejarah bangunan, ini yang disebut signage, yang tidak pernah ada di kota ini. Kalau di Cina aja di mana-mana ada. Bahkan enggak tahu lah, pabrik apapun ada signage-nya. Dan ini yang piknik, ya. Jadi kita tutup jalan, anak-anak boleh coret-coret jalan, pakai kapur tentunya. Intinya gini, tutup jalan, sediakan tempat buat mereka, ada ruang publik, orang tuh bisa mengekspresikan dirinya jadi apapun. Mereka bisa mau ngapain aja terserah. Kita cuma sediain tempat, kita cuma memberikan pemberitahuan kepada komunitas-komunitas, mereka yang mengorganisir diri, kegiatannya apa saja. Mereka yang mengorganisir diri. Mereka cuma lapor, kita bikin ini. Kita nggak ngundang, kita nggak apa-apa, mereka yang menawarin diri. Ini adalah pengamen jalanan yang suaranya luar biasa, cuma ngumpet di tempat jual gado-gado. Akhirnya kita tarik keluar, dan luar biasa, karena memang Bandung punya sejarah menghasilkan artis-artis dari jalanan. Silahkan lanjut. Dan juga teman-teman seni rupa mencoba mengekspresikan diri dengan bikin teknologi video mapping yang disorot ke bangunan Gedung Merdeka. Api itu sebenarnya video ya. Ini kita foto pada saat itu. Api ini ada video yang ditembakkan ke situ. Jadi seolah-olah hidup next. Dan juga begini. Jadi bangunan itu seolah-olah hidup. Sebenarnya ini teknologi yang sudah sering dilakukan di Sydney. Biasanya mereka melakukan itu untuk menghidupkan bangunan-bangunan bersejarah di kotanya. Kita cuma baru kebagian 1. Oke, saya selalu berpikir bahwa perubahan akan datang kalau kita memulai. Dan biasanya perubahan akan datang kalau mulai dari masyarakatnya sendiri. Ini satu RT yang semuanya mantan residivis. Tahu residivis kan? Bekas keluar masuk penjara. Ini anak mudanya, sebagian besar, nggak sebagian kecil, sebagian besarnya lebih banyak lagi. Dan saya boleh bilang 99,9% itu pernah masuk ke kebun waru. Mereka lulusan kebun waru semuanya. Ini lingkungannya mereka. Kalau kampung padat di perkotaan itu adalah kampung yang paling rentan dari pertama kehilangan tempat untuk bermain. Anak-anak menjadi keras saat dari kecil mereka tidak mengenal apa yang disebut bermain. Akhirnya mereka bermainnya di mana? Di pasar. Lihat kakaknya ngapain? Nodong, ikut nodong. Apalagi kalau kayak gini kondisinya kan. Hujan 15 menit, banjir 3 hari. Akhirnya yang bisa kami lakukan, karena kebetulan kami kenal dari salah satu orang yang pernah tinggal di situ, dari hasil telepon-teleponan lah, dari hasil ngopi bareng apa segala macem, kita tahu kebutuhannya. Kita cuma mengajarkan mereka bikin sumur resapan 2. Dibikinin 2 ya. Mereka duplikasi sampai 22. Yang terjadi adalah sumur airnya mereka, cadangan airnya mereka tinggi, banjir sudah nggak ada lagi. Terus karena daerahnya lebih nyaman, akhirnya kita memutuskan bagaimana kalau kita sediain taman bermain. Bos saya yang kebetulan networknya banyak, kemudian berinisiatif. Gimana kalau misalnya kita hubungin developer, beli tanah 1 petak, terus udah gitu jadiin taman. Ternyata developernya bersedia. Terus udah gitu dijadiinlah taman. Akhirnya dengan sponsor dari Chat dan teman-teman graffiti, akhirnya si daerah ini dipercantik. Terus udah gitu yang terakhir adalah bikin gubuk ini. Nah, aktivitas mereka totally benar-benar berubah. Kalau sebelumnya nongkrong itu akhirnya malak, minta duit, sekarang nongkrong itu baca puisi. So sweet. Malam-malam pergantian tahun, mereka baca puisi dan curhat. Jadi sama sekali berubah. Ini adalah pada saat pembukaan. Saat dari gambar ini yang saya pengen cerita sebenarnya yang paling penting adalah network. Jaga hubungan baik. Kita kadang-kadang nggak tahu dari mana pertemanan itu dan dari mana perteleponan itu bisa dibawa. Ini
jangan lihat sayanya, lihat sebelah saya. Si Mbak Luna Maya ini bersedia datang dan benar-benar membawa kebahagiaan buat orang-orang di situ hanya untuk pembukaan. Kita nggak bayar loh sama sekali, kita nggak bayar sama sekali. Itu hanya karena dari pertemanan, dari pertemanan bos saya, bukan saya. Jadi jangan minta tanda tangan Luna Maya lewat saya. Dan inilah yang selalu saya pegang. Ini teman saya. Dia cerita pada saat pertemuan kita. Bandung tuh kan kurang lebih macetnya sama lah. Jadi kalau mau keluar janjian tuh susah. Kadang-kadang kita harus saling jemput. Terus langsung bilang, saya lagi pengen pempek, saya jemput ya, yuk pergi. Dari hasil duduk, ngobrol, makan pempek, terus keluarlah beberapa ide bikin kegiatan ini, melakukan perubahan ini, melakukan perubahan itu. Intinya adalah dalam setiap kehidupanmu selalu luangkan waktu untuk temanmu, karena kamu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Oke, pada saat saya memutuskan pulang ke Makassar Februari kemarin setelah 19 tahun di luar Makassar, ada di Bandung, teman-teman saya boleh kembali ke tadi, bilang, yuk ngasih buku terus depannya ada tulisannya, ada grafirnya, and then what happened? Saya bilang gini, I don't know, saya nggak tahu. Yang jelas saya tahu bahwa ya mungkin kegiatan nggak akan lagi seheboh pas di Bandung, karena kalau di Bandung saya sudah tahu dukungannya siapa aja dan akan kemana aja. Tapi itu bukan masalah kan, mungkin kita menjadi lebih kecil untuk kondisi yang lebih baik. Tapi ternyata itu tidak terlalu benar juga. Sampai saya ketemu dengan orang yang di belakang itu, mana Mbak Luna? Ini benar-benar kalau boleh dibilang adalah 1 minggu yang paling menyenangkan, tepatnya 1 bulan terakhir yang paling menyenangkan dalam hidup saya di Makassar saat ini. Jadi mereka bertemu dengan, mereka tuh kenal dengan suami saya ada di situ. Minta tolong kepada suami saya untuk mendesainkan venue festival centernya MIWF. Dengan senang hati, ya kita kerjain. Gitu. Syaratnya cuma satu, duitnya jangan banyak-banyak ya gitu. Oke, dengan senang hati kita jalanin. Terus keluarnya cuma kayak gini sebenarnya. Jadi intinya kita mau ngerjain penyair harus naik ke atas buat baca, tapi ternyata cuma ada 1 penyair yang berani naik ke atas buat baca. Tapi poinnya bukan di menara ini. Poinnya adalah pada saat museum dipilih sebagai tempat acara festival center untuk MIWF. Kenapa? Bangunan-bangunan bersejarah kita tuh selalu mati. Mati karena diisi buat kantor dan museum. Tidak diisi dengan nyawa, yaitu aktivitas, event. Pada saat MIWF masuk ke situ, terus dari itu kami cuma make up sedikit, pasang karpet merah, pasang tower ini, minta dipasangin lampu sama Pak Mustaqim gitu di beberapa sisi. Terus udah gitu nyewa beca 6 biji. Suasananya berubah. Orang-orang datang, make, duduk, foto-foto. Di situ banyak banget yang foto-foto di tangga. Karena tangganya tuh udah seksi, tapi begitu dikasih lampu semakin seksi lagi. Cuma itu aja. Jadi intinya adalah 1 minggu ini saya sangat bersyukur sekali dengan MIWF, Mbak Luna dan teman-teman semuanya. Karena akhirnya ada juga yang bisa dilakukan buat Makassar walaupun kecil. Next. Sekarang ini ambisi saya yang saya nggak tahu kapan bisa diwujudkan. Bagi saya sunset nggak ada yang nggak ada ngalahin. Bahkan Bali pun nggak bisa ngalahin kecuali sunsetnya Losari, nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi begitu saya lihat ini Losari ya. Ini Losari ya teman-teman. Kalau kalian bingung di mana dia, itu Losari. Begitu saya melihat ini saya pengen nangis. Saya minta maaf kalau ada teman-teman dari sini yang terlibat dalam proyek ini, cuman jujur aja saya menangis. Saya tidak tahu apakah ini bisa dihentikan atau tidak. Pertama, ini kota saya. Ini kota kita semua. Kalau kamu keberatan, mulailah menyuarakan. Jangan nanti tunggu sudah jadi, terus baru ngomel-ngomel. Tidak ada gunanya. Saya rasa harus begitu. Kayak tadi siapa? Adik siapa tadi yang baca cerpen? Saya. Adik saya itu cerita yang merupakan kritik yang sangat kuat buat kita semua. Kalau masih ada yang buang sampah sembarangan di sini, malu hati mami Ki. Ini kotanya kita. Kalau bukan kita yang rebut, jangan miharap pemerintah rebutkan buat kita. Itu saja.